5 episode. Ini adalah episode yang kedua. Kalau episode yang pertama kita sudah membahas bersama berkaitan dengan buku Daniel, kitab Daniel itu sendiri, yaitu latar belakang, konteks, zaman, dan bagaimana Daniel bisa ada di pembuangan dan untuk apa ya tujuan Daniel itu ditulis pada zaman seperti apa ya keadaannya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih kepada Danielnya sebagai sang nabi, ya. Daniel sebagai sang nabi, dan kita akan melihat apa yang Tuhan boleh nyatakan ya melalui hidup Daniel dari dia muda sampai dia tua, kira-kira gitu ya. Dari Daniel yang muda sampai Daniel yang tua. Nah, saya hari ini akan membahas secara memakai yang narasi ya, narasi. Jadi kita akan melihat hari ini kita akan melihat 3 pasal. Ya, saya kira pasal dalam kitab Daniel yang narasi kita sudah tidak asing. Ya, jadi ada beberapa bagian nanti saya akan skip. Kita lihat kisahnya, tapi kita kemudian mengambil beberapa poin penting dan kita belajar melalui narasi tersebut. Nah, kemudian nanti saya akan mengajak kita diskusi, ya. Saya harap kita bisa boleh secara spontan, gitu ya, nggak usah bagi room karena mungkin menghemat waktu. Nanti diskusi, saya kira kita langsung saja beberapa dari kita, saya harap bisa langsung merelakan diri, gitu ya. Kalau bisa jangan ditunjuk, harapan saya bisa merelakan diri. Tapi nanti kalau belum bisa, yang terpaksa kita kita relakan diri untuk ditunjuk juga sama-sama ya, merelakan diri ya. Oke, baik, saya langsung share screen saja. Oke, sebentar ini. Pak Richard sudah keluar ya Pak ya? Oke, baik. Nah, ini hari ini saya besarkan. Nah, ini hari ini adalah kita punya judul ya, kita lewat saja episode yang kedua. Nah, kita sudah membahas yang pertama itu adalah berkaitan dengan buku, tadi sudah saya jelaskan, juga kemudian The Prophet hari ini yang akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama. Judul besar kita itu adalah The God Among God. Jadi Allah di tengah para Allah. Ini selalu ada di dalam pikiran kita ya. Jadi di dalam ini saya kaitkan judul besar daripada buku Daniel yang ingin saya bahas itu adalah Allah di tengah para Allah ya. Jadi ini di dalam seluruh narasi nanti kita akan melihat bagaimana hidup Nabi Daniel ini ya, itu akan menyatakan the God amongst gods gitu ya. Di dalam konteks buku kita sudah lihat juga ada kaitan dengan sangat kuat juga dengan Allah di tengah para Allah ini ya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang, kita akan langsung masuk saja. Kita akan membahas langsung di dalam Daniel pasalnya yang pertama. Yang akan kita bahas dulu ya, 3 pasal hari ini. Yang pertama adalah Daniel pasal yang pertama. Baik, kita langsung masuk kepada teks Alkitabnya ya. Daniel pasal yang pertama ini tidak asing bagi kita. Nah, oleh sebab itu mungkin saya memberikan ini aja ya, beberapa hal yang kita perlu, jadi kita tidak membaca secara keseluruhan atau membaca cepat begitu ya, membaca cepat. Nah, di sini kita lihat bersama-sama ya, khususnya yang merah, ini berarti posisi Daniel itu sudah ada di ini ya, pembuangan di Babel, dia diangkut itu di dalam tahap yang pertama. Begitu sampai di sana, berarti Raja Babel, Nebukadnezar pada saat itu memberikan titah kepada Aspenas, kepala istananya. Ya, untuk apa? Untuk membawa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Ya. Lalu yakni orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang punya pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap bekerja dalam istana,
supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa ini raja asing itu ya, Nebukadnezar khususnya di dalam hal ini, dia waktu menaklukkan sebuah negara, ya, menaklukkan sebuah negara, itu orang-orang keturunan raja dan kaum bangsawan itu diangkut oleh mereka itu, dan beberapa orang ya yang tergolong dalam bagian ini itu mereka itu dipakai oleh istana, ya, dipakai oleh istana untuk boleh menjadi pelayan mereka, untuk boleh dalam tanda kutip ya dipekerjakan. Ini adalah hasil ya yang sudah dikalahkan dan dibawa ke istana. Nah, tapi kita lihat bersama-sama ya, harapan ini ketika mereka dibawa ke sini, ini sepertinya adalah sesuatu hal yang baik ya, satu sistem apa ya, cara penaklukan ya, atau cara perlakuan terhadap tawanan. Nah, kalau kita bicara soal tawanan, berarti kan seharusnya mereka itu ditawan, kemudian diperbudak begitu ya, tidak ada kebebasan dan sebagainya. Nah, tapi diperlakukan terhadap beberapa orang yang dari keturunan raja dan kaum bangsawan, mereka diperlakukan juga secara khusus. Ya, tentunya kita melihatnya itu apakah harapannya itu adalah mereka yang akan menjadi pemimpin. Kalau kita melihat dari bagian ini tidak sejauh itu seharusnya. Ya, tetapi mereka itu dibawa masuk nanti akan dipakai sebagai antek kira-kira gitu ya. Jadi mereka akan direkrut kembali, kemudian nanti supaya menguasai, dipakai untuk menguasai kepentingan raja, kepentingan negara tersebut yang sudah menawan mereka untuk kemudian mungkin mengatur orang-orang tawanan, tetapi mereka semua ini di bawah ini tekanan atau harus menuruti semua yang raja itu berikan. Nah, ini kira-kira sedikit bagian ini mau menunjukkan, kita menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang maksudnya raja daripada Nebukadnezar punya sistem yang demikian. Ya. Nah, perhatikan mereka dipakai untuk apa? Dicari yang pinter, dicari yang bangsawan, yang dari keturunan raja, karena mereka sebelumnya pasti dididik dengan baik sehingga pihak daripada ini negara yang menawan mereka tidak perlu susah-susah ya, langsung diajarkan apa tujuannya ini yang paling bawah. Diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Berarti ini berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan cara hidup, dan berkaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan negara yang menaklukkan. Ya, jadi mereka mau diajarkan supaya mereka masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat ya, ini menjadi satu keadaan Daniel. Ya, keadaan Daniel yaitu dia adalah dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, golongannya ya, keadaan Daniel. Dan perhatikan, di sini ada tujuan Allah. Jadi kita selalu melihat ya, judul besar itu Allah menjadi center. Kita belajar melalui Daniel. Nah, judul besar mengatakan Allah menjadi center, berarti kita harus lihat kondisi atau keadaan Daniel, itu pasti Allah sudah menyiapkan dari ini ya, kekekalan ya, dari sebelum Daniel itu ada, Tuhan sudah siapkan dia. Ya, melalui seluruh keberadaan dia, melalui seluruh keadaan dia, bagaimana dia dididik, Tuhan sudah siapkan ada tujuan Allah. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama kalau kita sudah belajar kalau Nabi Yehezkiel ya, dia dipakai Tuhan dengan keadaannya sendiri di dalam pembuangan, demikian juga Daniel di dalam pembuangan, tetapi mereka punya tujuan yang Allah siapkan beda untuk melayani Tuhan di dalam tempat dan dengan tujuan yang berbeda. Ya, semua hamba Tuhan, semua orang-orang yang Tuhan panggil, tapi Tuhan punya tujuan masing-masing terhadap setiap anak-anaknya, setiap hamba-hambanya. Jadi kita bisa lihat di dalam bagian ini, kita lihat ya, kita bisa merefleksikan hal penting ya dari bagian ini. Hal penting apa? Yaitu bahwa keadaan kita itu seperti apa, di dalamnya itu ada persiapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, keadaan kita seperti apa, itu
di dalamnya itu mempersiapkan kita nanti untuk menggenapi tujuan yang Allah siapkan. Nah, ini menjadi satu prinsip yang kita harus mengerti, sehingga waktu kita itu ada dalam kondisi yang bagaimana, dalam keadaan seperti apa, kita jangan terlalu susah ataupun jangan terlalu senang. Ya, maksud saya jangan terlalu susah, jangan terlalu senang itu dalam arti kita mengerti bahwa semua ada tujuan Tuhan di dalamnya. Kalau kondisi kita penuh dengan kondisi yang baik, bangsawan ini kan baik. Itulah kaum raja, kondisi yang semua orang mau ya. Jadi bangsawan, jadi orang-orang yang hidup dengan segala kelimpahan materi, fasilitas dan sebagainya. Banyak orang mau, tapi tidak semua orang dapat. Nah, tapi sikap yang benar sebagai seorang anak Tuhan itu adalah waktu kita mendapatkan keadaan yang demikian, kita mesti jangan terlalu senang. Dalam arti apa? Untuk menikmati semua sendiri. Jangan. Kita menjadi orang harus belajar. Kita lihat ya melalui apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, kita lihat ada tujuan Allah. Ya, kita melihat Musa. Musa itu dididik di istana. Ini ada satu hal ya berkaitan dengan Musa, ada kemiripan dengan Musa. Itu Musa dididik juga di istana. Tapi lihat, apakah itu tujuan Tuhan itu supaya Musa menikmati istana di Firaun? Tidak. Tapi Tuhan taruh Musa boleh hidup. Jadi di seluruh angkatan Musa, ya Tuhan angkatan Musa semua banyak yang mati ya, dibunuh. Dan Musa itu hidup, lalu hidup di istana. Apakah boleh lalu kemudian kita berpikir, wah mari kita menjadi anak Tuhan itu seperti Musa. Tuhan itu jadikan kita anak Tuhan itu hidup di istana. Jangan khawatir, ya raja yang melawan Tuhan itu akan dipakai Tuhan kasih kita harta, kasih kita fasilitas untuk kita hidup enak nyaman. Ini teologi yang salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam bagian pertama kitab Daniel, kita sudah melihat ini ada teologi yang sangat berfokus kepada Tuhan, yang sangat senternya begitu kuat. Bagaimana keadaan Daniel itu menggenapi atau mempersiapkan tujuan Allah yang akan digenapi dalam hidup Daniel. Ya, jadi sama seperti Musa juga. Semua Tuhan siapkan. Nah, oleh sebab itu hidup kita juga sama. Kalau kita hidup di dalam segala fasilitas dan hal yang baik, itu kita boleh senang boleh, tapi maksud saya tidak boleh terlalu senang, artinya kita menikmati itu bagi diri kita sendiri tidak. Tapi kita harus berpikir, Tuhan sedang mempersiapkan apa di dalam hidup saya untuk pekerjaannya. Nah, ini penting. Ya, demikian juga kalau kita dalam kondisi sekarang hidup dalam kondisi yang banyak pergumulan, juga jangan terlalu susah. Susah ya, susah. Nggak mungkin lah susah. Ya, saya menghadapi pergumulan susah, nggak susah. Bisa kita sampai bersedih menangis bisa. Boleh nggak? Boleh. Anak Tuhan boleh menangis. Oh, nggak boleh. Anak Tuhan harus senyum terus, tertawa, hahaha. Ya, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina ku kan tetap tersenyum, kan diajar gitu ya. Lagu itu bukan mengajarkan kita susah senyum, nggak usah nangis, tak boleh. Bukan gitu juga ya. Itu maksudnya adalah kita jangan terlalu susah, jangan terlalu senang. Artinya apa? Susah boleh, nangis boleh, tapi juga jangan terlalu susah dilarut oleh kesedihan dan seluruh pergumulan itu. Tapi pikirkan, Tuhan pasti sedang mempersiapkan. Ya, Allah kita adalah Allah yang mempersiapkan segala sesuatu itu dengan matang. Ya, Dia adalah Allah yang memplanning dengan baik sekali. Bukan pakai plan A, plan B, enggak ya. Manusia itu kan plan A, plan B. Kalau plan A enggak bisa, pakai plan B. Kalau plan B enggak bisa, plan C. Plan C enggak bisa terus sampai banyak, sama plan ceng lama-lama. Ya, karena sudah banyak plan enggak bisa kan plan ceng semuanya. Ya, sudah enggak karu-karuan. Itu manusia ya, planningnya bisa salah. Tetapi Allah planning itu enggak pakai sesuatu, oh ini nanti planningnya salah. Tidak. Allah memplanning dan sempurna. Termasuk kondisi kita bagaimana tetap di dalamnya ada rencana planning Allah yang indah yang Tuhan siapkan. Nah, ini kita belajar dari bagian ini. Ini satu hal yang saya kira sangat indah ya buat kita semua, termasuk kita ya, termasuk saya ya, sebagai hamba Tuhan. Saya melihat bagaimana saya dipersiapkan dengan si keadaan seperti apa saya tumbuh, bagaimana hidup saya dibentuk, semua itu Tuhan siapkan untuk membentuk, lalu nanti ada tujuan yang Tuhan siapkan. Ya, kalau kita lihat di dalam Daniel ini, lihat ya segala keadaan dan segala kondisinya
dia di dalam kondisi sebagai keturunan raja dan kaum bangsawan, itu menyebabkan dia punya hak privilege di dalam pembuangan. Dia bisa masuk ke tingkat yang tinggi di dalam istana, ketemu sama Nebukadnezar. Nah, ini penting. Karena tidak semua orang bisa ketemu raja. Apalagi raja yang menaklukkan. Tetapi Tuhan di dalam hikmatnya yang ajaib, di dalam rencana yang sempurna, telah menyiapkan Daniel sejak dia ada di ini ya, di dalam negerinya, di dalam negeri Israel ya, kaum Yehuda di sana, dia sudah Yerusalem disiapkan untuk nantinya dia akan masuk langsung ke ring 1, yaitu di Nebukadnezar. Nah, ini kita lihat ya, ini bagian yang kita bisa lihat sama-sama. Jadi ada tujuan khusus. Keadaan kita bagaimana, kita bersyukur sama Tuhan, doa yang jangan terlalu senang, jangan terlalu susah. Yang penting apa? Syukur, doa, dan kita belajar. Tuhan bentuk kita seperti apa, kita syukuri, kita jalani, sampai waktu Tuhan tiba, kita siap dipakai Tuhan. Ya, nah ini bagian yang kita bisa belajar di pembukaan ya pasal pertama di dalam kitab Daniel ini ya. Sekarang saya lanjutkan. Sekarang kita lanjut bersama adalah kita lihat ya, ini kemudian dikatakan berikutnya adalah di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Nah, ini jelas ya, teks kita memberikan satu penekanan yang jelas bahwa di antara pembuangan dan di antara kaum keturunan raja dan bangsawan itu ini ada Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Nah, mari kita bersama-sama mengingat ya. Daniel kita pasti ingat ya. Tapi Hananya, Misael, Azaria biasa jarang ingat karena lebih terkenal dengan Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Itu lebih terkenal ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, tetapi Hananya, Misael dan Azaria itu nama asli mereka sebagai umat Allah ya. Hananya, Misael, Azaria. Nah, kita lihat waktu mereka pergi itu mereka dikasih ya pemimpin pegawai istana, tentu dengan mandat daripada Raja Babel yang menjadi satu sistem mereka, semua tawanan diganti namanya. Maka kita sama-sama lihat ya, di sini saya memberikan kita bersama-sama boleh belajar, lihat nama Daniel, kita sudah tahu God is my judge, Tuhan adalah hakimku, itu diganti menjadi Belshazzar. Ya, Bel itu nama dewa Bel ya. Belshazzar berarti pangeran dari dewa Bel. Ya, pangeran dari dewa Bel. Itu Daniel diganti namanya. Kemudian kita lihat kalau Hananya itu arti di dalam Ibraninya itu Hananya itu dikasih Tuhan. Diganti oleh orang-orang Kasdim, itu orang Babel menjadi Sadrak yang artinya diterangi oleh dewa matahari. Ya, Sadrak itu diterangi oleh dewa matahari. Lalu kemudian Misael itu artinya siapa yang seperti Tuhan, gitu ya. Siapa yang seperti Tuhan, diganti menjadi Mesak. Jadinya artinya siapa yang seperti Dewi Syak, ya. Nah, Dewi Syak ini dipercaya merujuk kepada Dewi Ishtar dan Venus, ya. Ini dewi kesuburan, juga dewi seksual dan sebagainya ini ya. Jadi di apakan namanya? Diganti ya artinya. Kemudian yang terakhir itu adalah Azaria, Tuhan adalah pertolonganku, menjadi Abednego. Abednego itu berarti artinya pelayan dewa Nebu, ya. Nego itu dari kata Nebu ya, ada perubahannya kata menjadi dari Nebu menjadi Nego, Abednego, tapi ini maksudnya dewa Nebu. Nah, ini semua dewa-dewa dari Babel ya. Nah, jadi kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa di dalam tawanan dan pembuangan mereka itu ya umat Tuhan yang kaum bangsawan, mereka juga kaum daripada keturunan raja. Begitu sampai di sana dikasih nama baru. Ini ada tujuan. Ya, pasti ada tujuan, tidak mungkin cuma sembarang. Lagi pula kalau kita lihat ya, dari namanya berarti yang penakluk itu mengerti loh. Mereka belajar juga budaya daripada negara yang ditaklukkan. Namanya artinya apa? Semua itu ada kemiripannya, ya, ada tujuannya. Jadi Tuhan adalah hakimku menjadi pangeran dewa Bel. Ini kan ada satu
ada kemiripannya. Jadi bukan lagi ke Tuhan, tetapi ini pangeran dewa Bel. Nah, dewa Bel itu adalah dewa yang otoritas, dewa yang utama begitu ya di dalam kerajaan Babel. Mereka biasa itu panggil juga itu dinamai dewa Marduk ya. Biasa dipanggil Bel. Ini artinya tuan ya, tuan atau Tuhan ya, mereka. Jadi di sini diganti. Daniel itu yang Tuhan yang adalah hakimku menjadi pangeran daripada dewa Bel. Kemudian kita lihat dikasih Tuhan menjadi diterangi oleh dewa matahari, gitu ya. Siapa seperti Tuhan? Siapa seperti Dewi Syak? Dan seterusnya ya. Tuhan pertolonganku menjadi pelayan daripada Nebo. Nah ini semua ada kemiripan yang dibawa dan harapannya itu pasti mereka dengan tujuan apa? Mereka pasti tujuannya mau ini menghilangkan nama itu identity, betul nggak? Nama itu identity. Setiap orang boleh ingat namanya apa. Berarti dari rumahnya, dari orang tuanya, dari ini ya, mereka punya imannya, mereka diajarkan untuk ngerti apa. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa negara Babel ingin bagaimana mereka itu melupakan identitasnya, mereka kemudian melupakan imannya, dan mereka diberikan satu new identity, ya, identitas yang baru yang boleh menyatakan kamu sudah dikalahkan, kamu sudah ditaklukkan, ya, imanmu sudah hancur, Allahmu sudah kalah. Maka sekarang kau pakai nama dari Allah kami, kau pakai nama dari dewa dewi kami. Nah inilah kira-kira mereka kenapa merubah nama ini menjadi ini ya, Daniel dinamai menjadi Belshazzar dan ketiga temannya juga dirubah namanya. Ya jadi kita boleh ingat sekarang ya, paling tidak kita boleh lihat ya, ketiga nama teman Daniel itu kita ingat juga nama mereka adalah Hananya, Misael dan Azaria ya. Baik. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama lanjutannya adalah ayat yang ke-8 dan ke-9. Ini di sini dikatakan begini, ini yang Daniel berketetapan, jadi setelah selesai dikasih nama dan seterusnya, kemudian Daniel itu berketetapan dia apa? Dia tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja, ya, dan dengan anggur, artinya makanan dan minuman raja yang biasa diminum ya. Tapi kemudian dia minta kepada pemimpin pegawai istana supaya dia tidak usah dikasih santapan raja, dia tidak mau menajiskan diri. Maka dikatakan bahwa Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, perhatikan ya, saya garis bawah Daniel berketetapan. Lalu di sana Allah mengaruniakan. Ya, Daniel berketetapan, Allah mengaruniakan. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di sini ada satu hal, ini dua kata kerja yang boleh dituliskan di sini, yang boleh mengingatkan kita ya bahwa apa yang dilakukan oleh Daniel ya itu menjadi satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Daniel menetapkan hati, Tuhan kemudian mengaruniakan. Jadi kan ada perkenanan. Kalau jadi ini kita bisa melihat ya, semua yang kita lakukan kalau itu berkenan kepada Tuhan, maka pasti akan ada kalimat Allah mengaruniakan. Perhatikan ya, Allah mengaruniakan, biasa kita lebih tertuju kepadanya. Ya, maksudnya berupa apa? Kepada Daniel ya, kepada kita berupa apanya? Ya banyak orang maunya apa? Kalau kita itu mau melakukan apa yang Tuhan mau, ya kita melakukan hal-hal yang berketetapan hati ya, untuk boleh melakukan hal yang Tuhan senang, lalu kita berharap apa? Allah mengaruniakan kepada kita apa? Banyak orang pasti mau mengaruniakan kesuksesan, ya Allah mengaruniakan semua hal yang itu ya. Pasti seperti itu. Hal-hal yang secara umum banyak manusia lebih pilih yang itu. Kalau boleh dikasih optional ya, opsi, pasti pilihannya itu. Dikasih sukses, dikasih segala sesuatu yang dilakukan boleh berhasil, ya semuanya pokoknya yang dia bisa nikmati. Kenapa kok manusia selalu arah situ? Karena manusia punya kecondongan itu lebih apa? Lebih senang untuk boleh menyenangkan diri. Anak-anak Tuhan pun demikian. Iya, anak-anak Tuhan pun demikian. Lebih condong mau menyenangkan diri, maka barulah mereka itu kecenderungan memilihnya itu semua yang kira-kira diri sendiri mau seperti apa. Tetapi kita lihat di sini ya, ketika Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, ini
tentunya ini adalah sebuah rebellion terhadap authority atau rebel ya, melawan otoritas raja. Kita sebagai Daniel sebagai tawanan ya, Daniel sebagai tawanan di dalam pembuangan yang bahkan sudah identitas diganti, tapi dia mau berketetapan, artinya dia melawan daripada apa yang sudah ditetapkan oleh raja ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini satu konsekuensi berat yang dihadapi oleh Daniel. Ya, tapi kita bisa lihat bersama-sama dia berani melakukan hal itu, yang memberikan segala sesuatu ya kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat ya, kemudian Allah mengaruniakan kepada Daniel. Ini apa? Kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama ya. Dari apa yang dicatat, kita boleh lihat ya. Di sini Tuhan bekerja dengan satu memberikan satu komitmen di dalam hati daripada Daniel untuk berani menolak apa yang ditetapkan oleh raja bagi dirinya. Ya, padahal apa yang diberikan kepada dirinya bagi banyak orang yang lain harusnya ini adalah hal yang harusnya nggak usah banyak nggak usah banyak terlalu di rebel lah, nggak usah banyak berontak lah. Kan ini juga santapan raja, kamu dikasih loh makanan raja, kurang apa lagi? Ya, kenapa ini kamu malah berontak? Nah, banyak orang Kristen itu ya, orang percaya kepada Tuhan, kadang mereka tidak memikirkan hal ini. Mereka kadang merasa malah justru ketika mendapatkan santapan raja, mereka langsung merasa puji Tuhan, di dalam pembuangan kita boleh makan enak. Betul enggak? Kita coba pikirkan sama-sama. Kita perlu ya mempunyai satu hati ya, belajar melalui Daniel ini adalah kita belajar banyak tentang hati di sini, khususnya komitmen, ketetapan ya, yang diambil sekali dan tidak berubah. Ya, ketetapan hati Daniel begitu kuat sehingga dia dalam kondisi dia lihat ini semestinya bagi banyak orang mungkin akan melihatnya hal ini adalah ini adalah berkat loh, ini berkat. Tapi Daniel tidak melihat ini berkat. Daniel justru melihat ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita boleh lihat konfirmasi Allah di ayat 9 itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Daniel itu Tuhan senang. Jadi orang memberi kita berkat, kita mesti pikir, apakah ini ini berkat yang Tuhan sediakan. Nah, di dalam kita ada satu ayat ya yang mengatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, banyak orang percaya ya, atau banyak juga hamba Tuhan menafsirkan kalimat ini itu apa? Iya udah, nggak usah susah payah kok. Kamu nih dapat loh, kamu diam-diam terus kamu diberkati, itu ya sudah, itu berkat Tuhan. Ya, padahal di sisi lain kita lupa ya bahwa sebenarnya setiap berkat itu yang tujuan utamanya itu mau dilihat itu adanya yang datang ya dari Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan itu menjadi fokus utama. Nah, Daniel di dalam bagian ini bisa melihat meskipun itu kelihatan berkat, tetapi dia lihat tidak. Maka dia berketetapan hati, tidak menajiskan diri. Nah, ini adalah anak Tuhan yang peka, anak Tuhan yang berani untuk melihat apa yang Tuhan senang melebihi dari yang saya senang. Melihat apa yang Tuhan tidak suka, ya, apa yang Tuhan tidak suka Tuhan benci, saya juga benci. Nah, ini menjadi prinsip yang mungkin kita bisa belajar. Kita mau suka apa yang Tuhan suka dan kita benci apa yang Tuhan benci. Ya, mari kita sama-sama dengan saya ya, kita ulangi ya. Kita mau suka pada apa yang Tuhan suka, kita mau benci apa yang Tuhan benci. Nah, ini mudah dibicarakan, tetapi waktu kita masuk dalam hidup kita ini sulit. Tantangan tetap ada, tapi tidak boleh ya kita mengambil alasan. Kita harus belajar. Kita harus menuntut diri dengan menuntut diri itu berarti benar-benar menuntut diri ya. Jadi kita artinya sungguh-sungguh berkomitmen ya, seperti kalimat yang di dalam Daniel adalah berketetapan. Nah, sekarang saya mau
kita diskusi bersama-sama, itu diskusinya. Mengapa Daniel itu tidak keberatan dalam penggantian nama, namun Daniel keberatan dengan santapan raja? Kita diskusi ya, sekali lagi. Mengapa Daniel tidak keberatan dalam penggantian nama, namun Daniel keberatan dengan santapan raja? Oke, saya stop sharing dulu. Saya mau lihat wajah daripada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita sama-sama berdiskusi. Siapa yang mau bicara dulu silakan. Ya, kerelaan hati masing-masing ya. Silakan siapa dulu? Kita diskusi ya. Nanti kalau enggak ada ya terpaksa harus rela dipaksa ya. Saya tunjuk. Ayo silakan. Siapa? Pak Buyung sudah merelakan diri ya. Puji Tuhan. Silakan Pak Buyung. Ya, saya coba memberikan pendapat begitu. Mungkin bagi Daniel nama itu bukan satu hal yang prinsip begitu ya, meskipun itu memiliki arti yang mengandung arti yang bagus, baik begitu. Tetapi bukan sekedar soal makanan, mungkin itu juga tidak tahu bagaimana polanya sehingga Daniel itu menolak karena mungkin makanan-makanan raja di sana Raja Nebukadnezar itu adalah makanan-makanan yang diharamkan mungkin oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yehuda, sehingga Daniel tidak mau melakukan hal itu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang prinsip yang meskipun mungkin bentuknya itu sederhana, tapi itu adalah hal-hal yang prinsip. Gitu. Sehingga Daniel memilih untuk berketetapan hati itu untuk mentaati, tidak mau makan makanan seperti yang dimakan oleh raja. Gitu. Karena kita tahu ya kan makanan itu bagi orang Israel tidak semuanya boleh dimakan, begitu kan, termasuk B2, Bipang itu kan tidak boleh gitu ya. Ada waktu itu. Ya, itu mungkin Pak Rusli jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Buyung untuk pendapatnya. Ada lagi? Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Ada? Ya, mungkin bisa 2-3 orang ya, supaya mungkin bisa memberikan pendapatnya. Ada? Kalau boleh pendapatnya sama juga boleh, ya. Nah, memberikan perspektif lain dengan satu prinsip yang sama juga silakan. Ada mengapa di dalam penggantian nama Daniel juga kawan-kawannya tidak keberatan ya. Benar-benar dipanggilnya Belsyazar, benar-benar dipanggilnya Sadrak, Mesak, Abednego, bukan dipanggil Daniel gitu enggak. Ya, mereka dipanggilnya bukan Hananya misalnya, tapi dipanggil Sadrak, Mesak, Abednego begitu. Mereka enggak keberatan. Tapi yang makanan mereka keberatan. Kenapa? Silakan. Coba kita diskusi bersama-sama. Ya, Pak Buyung sudah menyampaikan pendapatnya. Ya. Ada yang lain mau menyampaikan, kalau setuju enggak apa-apa. Ada lagi? Dicoba saja. Ya. Siapa? Oke, kalau tidak ada berarti izinkan saya ya untuk menunjuk. Izinkan saya untuk menunjuk. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan ini ya. Baik, saya mungkin bisa minta pendapat daripada hari ini. Mungkin saya minta pendapat dari ini Ibu Cecilia S. Boleh Ibu Cecilia S bisa memberikan pendapatnya kira-kira seperti apa? Setuju dengan Pak Buyung atau mau tambahkan atau bagaimana? Bisa? Cecilia? Halo? Halo? Nah, dengar ya? Ya, tadi sempat buka. Oke. Belum siap? Oke, kalau belum siap, coba saya minta pendapat dari ini.
Ibu Feni deh, Ibu Feni ya. Ibu Feni. Ibu Feni bisa memberikan pendapatnya? Belum siap juga? Wah, ini yang ibu-ibu belum siap ini ya. Ya agak sulit. Ini tadi saya rela untuk dipaksa, ternyata belum rela. Oke, kalau satu lagi, sekarang saya coba ibu-ibu satu lagi mungkin Ibu Ruth. Ibu Ruth bisa mewakili ibu-ibu yang lain memberikan pendapatnya. Silakan. Kalau saya coba. Puji Tuhan Ibu Ruth bersedia nih ya, bersedia dipaksa. Kalau saya kalau makanan kalau nama itu mungkin bagi Daniel hanya berpikir ya itu kan cuma nama, maksudnya hanya dipanggil saja begitu, tidak ngefek langsung ke tubuhnya ya, maksudnya ke dirinya, itu kan hanya panggilan saja begitu. Tapi kalau tadi itu ada natsnya, dia sudah berketetapan ya, berketetapan kan sudah kayak berjanji pada diri sendiri tidak akan makan makanannya raja. Mungkin bagi dia kan dia tahu Babel itu negara yang tidak percaya Tuhan ya, kafir ya. Jadi makanannya gitu dia pikir itu sesuatu yang biasanya disediakan untuk raja apa itu takut kan sudah dipersembahkan pada dewa-dewanya itu tadi. Jadi dia mungkin sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak makan itu. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih untuk Ibu Ruth buat pendapatnya ya. Oke. Baik, satu lagi mungkin kalau yang satu ini mungkin saya kembali ke Pak Joni ya. Oke, Pak Joni silakan mungkin bisa disampaikan langsung saja Pak. Saya agak kecil nih tulisannya. Matanya sudah agak tua. Silakan. Ya. Kalau menurut saya, setahu saya nama itu hanya pemberian manusia, jadi dari orang tuanya. Jadi sedangkan makanan bagi bangsa Israel itu adalah pemberian Tuhan atau larangan dari Tuhan. Jadi tentu karena hanya pemberian manusia yang tidak masalah bagi Daniel untuk dirubah. Sedangkan makanan ya mereka tidak boleh melanggar larangan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendapat Bapak Ibu sekalian ya. Ya, saya kira pendapat yang baik sekali yang sudah boleh disampaikan ya. Nah, jadi saya mungkin memberikan satu summary atas pendapatnya itu begini mungkin ya. Daniel tetap dalam kondisi ini dia tetap lebih memilih apa? Untuk lebih memilih itu kondisinya yang ada ini dia lebih hal yang lebih mutlak daripada yang relatif. Ya, saya sering mengatakan hal ini di Bible Class, kita bisa membedakan hal yang mutlak dan yang relatif. Kalau yang mutlak itu ya jangan direlatifkan. Oke ya, sekali lagi mutlak jangan direlatifkan. Tetapi yang relatif jangan dimutlakkan, gitu ya. Kalau yang mutlak ya harus mutlak. Kalau yang relatif mesti relatif. Yang mesti taat sama Tuhan, yang mesti taat sama Tuhan. Meskipun manusia itu raja sekalipun yang memberikan itu perintah ya kita tetap taat kepada Tuhan, otoritas yang lebih tinggi. Nah, tetapi kalau hal yang bersifat relatif itu kita masih boleh lah ya, dalam arti ini kita tidak terlalu memperdebatkan begitu ya. Kita tidak terlalu memperdebatkan. Nah, berkaitan dengan nama ya betul ya, itu tujuannya memang mau mengganti identitas mereka. Tetapi bagi Daniel, bangsa asing, bangsa kafir yang mau ganti nama terserah dia mau ganti. Tapi saya punya identity tetap Daniel. Daniel, dia tetap ingat. God is my judge. Itu tidak berubah. Maka kalimat berikut itu tetap sama, berketetapan hati itu khususnya ya dikeluarkan ya, ini berlaku sama baik terhadap waktu Daniel mau dia diganti nama, dia ngerti meskipun kamu kasih saya nama ini tapi saya tetap Daniel. Ya itu terserah. Jadi kalian punya sistem mau melakukan itu. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan is my judge dan saya bukan apa itu pangeran daripada dewa prince apa panggilan prince daripada Bel itu ya. Saya bukan pangeran dari dewa Bel atau dewa Marduk itu. Bukan. Saya tetap
ibadah, saya tetap menyembah Allahku, ya, yang satu-satunya adalah Allah yang benar. Nah, ini menjadi satu komitmen penting, ya. Jadi ini menjadi satu komitmen penting. Mengapa Daniel untuk khusus makanan karena Tuhan sungguh-sungguh, ya, ini hal yang mutlak di zaman itu. Tuhan memberikan Taurat, Tuhan memberikan perintah, dan Daniel sungguh-sungguh dia tidak mau melanggar perintah Tuhan, dia mau setia meskipun itu di pembuangan. Nah, ini tantangan yang berat. Ya, kita mungkin bisa melihatnya ini gampang ini, tapi ini tidak gampang. Ya, dia bisa diambil dari ini, dia punya privilege, kalau mungkin dia dikeluarkan, ya, atau mungkin dibunuh dan dihukum dan sebagainya. Tapi Daniel tetap dia berketetapan hati, dan dia di sana kita bisa lihat, ya, Tuhan mengaruniakan. Tuhan mengaruniakan. Nah, jadi dalam hidup kita dalam bagian ini, ya, kita bisa merefleksikan, menerapkan, mengaplikasikannya dalam banyak hal, ya. Kalau hal yang bersifat itu relatif dalam hidup kita, ya kita tidak tetap jalan lah, ya, kita tidak memperdebatkan hal itu. Nah, tapi kita yang mutlak kita harus tetap setia. Nah, bagaimana kita bisa membedakan hal yang mutlak dan hal yang relatif? Nah, ini memang butuh pengenalan seumur hidup. Ya, paling sederhana kalau yang mutlak itu semua yang berkaitan dengan Tuhan tentunya, ya, iman, ya, kemudian kepada Tuhan itu yang selalu yang mutlak, gitu, ya. Nah, baik, saya lanjutkan untuk ini share PPT-nya. Baik, di sini saya ada memberikan sudah beberapa alasan, ya, Daniel tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Kita teruskan, ya. Yang pertama, santapan Raja Babel itu tidak mengindahkan larangan Tuhan dalam Taurat. Ini tadi dalam diskusi sudah dibahas bagian ini, ya, saya kira betul. Jadi di sana Daniel jelas tahu ini bangsa kafir, tidak mengenal Tuhan, maka mereka tidak mungkin mereka mau taat kepada larangan Tuhan yang diberikan di dalam Taurat. Kemudian yang kedua, itu santapan raja itu dikorbankan bagi penyembah berhala. Ya, nah, jadi ini juga berkaitan dengan imannya. Jadi Daniel dengan menerima itu berarti mengakui berkat, ya, mengakui berkat diterima di dalam kepada ini berhala, yang dari berhala itu, ya. Jadi dia tidak mau menajiskan diri, ya. Nah, berkaitan yang ketiga itu juga setuju makan santapan raja itu menyiratkan ada persekutuan dengan sistem religi di Babel. Ya, jadi ini berkaitan semua dengan hal-hal yang sifatnya mutlak, maka Daniel dengan jelas berkomitmen, berketetapan hati, tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat bersama-sama, ya. Di sini kita lihat, ya. Oleh sebab itu kita boleh lihat di sini ada hal yang kemudian apa yang dilakukan oleh Daniel, dia melakukan satu hal ini apa, ya? Dia satu sikap yang dia lakukan itu kemudian dia bicara, ya. Ya, dia bicara, ini berkatalah Daniel, ya, kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana tersebut itu, ya, supaya mereka itu diadakan pencobaan ini, ya, selama 10 hari, diberikan sayur gitu, ya. Makanya air putih saja, bukan minum anggur itu, ya. Kemudian dibandingkan. Jadi dia memberikan satu caranya. Jadi dia kasih tahu kepada pegawai yang dikasih tugas ini setelah 10 hari dibandingkan. Nah, ternyata setelah dibandingkan 10 hari memang perawakan mereka itu Daniel dan kawan-kawan lebih baik, bahkan lebih gemuk, ya, dari semua orang muda yang makan dari santapan raja. Ya, jadi dikasih ada satu gambaran perawakan mereka lebih baik, bahkan mereka kelihatan lebih gemuk, gitu, ya. Jadi di sini kita mau melihat ada satu hal yang indah yang kita boleh belajar itu bahwa pemeliharaan itu datang dari Tuhan, ya. Nah, kita lihat orang yang makannya jauh lebih mewah, ya, itu bukan menjadi jaminan, ya, bahwa itu akan menjadi sesuatu yang akan menjadi hal yang baik dalam hidupnya. Orang yang sederhana saja, tapi di dalam Tuhan dia syukuri, maka pemeliharaan itu datangnya dari Tuhan. Nah, ini bagian yang kita bisa belajar dari hal ini. Nah, tapi bagian lain yang saya mau coba sharingkan ini, pada saat Daniel mengambil ketetapan hati, itu timbul protes. Ya, timbul protes. Protes dari siapa? Ini protesnya tentu dari
ini petugas ya pegawai istana tersebut yang dikasih mandat oleh raja. Ya. Jadi ada tantangan, ada protes, bukan berarti langsung jalan. Nah, waktu dia menerima protes itu, apa yang Daniel lakukan? Maka Daniel melakukan satu approach atau respons. Nah, kita lihat respon Daniel itu, satu respon yang saya lihat yang dipaparkan di dalam kitab suci ini adalah satu bagian yang boleh berada di wilayah yang kita boleh bilang ini adalah respons daripada ini ya, satu kebebasan yang Tuhan berikan bagi Daniel untuk boleh kemudian menanggapi protes tersebut. Jadi ada satu respons yang Daniel berikan di dalam satu wilayah ya yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Daniel, kepada kita sebagai manusia, ada satu wilayah kebebasan kita berespon itu ya, kita bagaimana approach yang kita lakukan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama kita lihat ya bagaimana Daniel di dalam seluruh kebebasannya berespons. Ini kita belajar satu prinsip ya. Ini dia beresponnya kan dengan satu cara dia mendekati ini penjenang tersebut yang diangkat itu ya. Kemudian dia coba kasih tahu mereka ya. Nanti kalau saya menuruti kamu saya salah ya. Saya bisa bahaya nyawa saya. Ini kan juga satu alasan yang protes yang cukup masuk akal ya. Dan ini juga cukup kuat. Kamu bisa enggak, tapi kamu bahayakan nyawa saya. Kan gitu ya. Nah ini juga satu apa namanya protes yang Daniel itu kemudian tidak bilang, aku gak mau tahu lah. Itu terserah kamu, mati ya mati yo. Ternyata kita nggak melihat satu tanggapan Daniel respon yang demikian, tetapi ada tanggapan Daniel yang memahami, ya dia memahami ya bahwa ini ada kesulitan daripada penjenang ini ya, ada yang ngurusi mereka ini. Dia bisa kena juga, bukan cuma Daniel yang kena, tapi dia juga bisa kena. Kenapa kok kamu bikin nuruti ini orang-orang tahanan dalam pembuangan ini? Ya, harusnya kamu yang atur mereka, bukan kamu diatur. Nah, gitu ya. Tapi kita lihat Daniel boleh mengerti hal ini, memahami. Tetapi ada prinsip yang penting adalah di dalam respon Daniel dia memahami, tapi tidak kompromi. Ini prinsip pertama yang saya mau bagikan. Jadi mari kita sama-sama di dalam kehidupan kita pasti ya waktu kita mau taat kepada Tuhan. Waktu kita mau mengambil satu sikap, berkomitmen dan berketetapan hati untuk menyenangkan Tuhan dalam kasus apapun, perkara apapun, besar, kecil, semuanya. Tapi bagi saya ya, berketetapan hati menyenangkan Tuhan itu kasus nggak ada kecil. Semua itu kasus, maksudnya maksud saya memandang itu hal yang big. Ya, itu bukan small things gitu, itu big things ya. Perkara yang besar itu. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Ya. Ini setiap orang yang melakukan ya hal yang dengan satu motivasi ketetapan hati mau senangkan Tuhan, kita nggak boleh anggap remeh. Kalau kita anggap remeh, nanti Tuhan yang marah. Kenapa? Karena ini satu hal yang kita bisa lihat itu satu hal yang mulia, itu satu perkara yang besar. Ya, mari jadi baik kita belajar ya untuk boleh menyenangkan Tuhan. Nah, dalam seluruh komitmen kita menyenangkan Tuhan itu tidak mudah. Pasti ada protes, ada tantangan maksudnya. Tapi bagaimana kita bisa berespons? Nah, ini beberapa hal yang saya ingin bagikan. Ya, kita boleh memahami kondisi yang ada, mungkin juga protes yang timbul kita pahami, tapi jangan kompromi. Mesti tetap kita jalankan yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, di dalam melayani dan menyenangkan Tuhan, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita bekerja, baik juga di dalam kita kehidupan pelayanan kita, juga dalam keluarga kita. Itu banyak sekali tantangan yang akan timbul. Ya, banyak protes yang akan kita terima. Ya, dari orang-orang yang mungkin satu, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dua, mungkin saudara seiman tapi belum. Ya, bisa jadi juga menjadi hambatan gitu ya. Bisa juga menjadi hambatan yang belum paham. Tapi kita boleh memahami mereka, tetapi jangan kompromi. Ya. Nah, kemudian lanjutannya adalah prinsip keduanya kita mesti tetap tegas tapi sopan. Di dalam bagian ini kita bisa melihat Daniel melakukannya. Nah, di dalam seluruh kita belajar tentang ini hidup sang nabi ya. Kita boleh lihat ya, di dalam Daniel itu dia menyampaikan segala sesuatu ya. Di dalam pelayanannya khususnya di ini ya, tingkat level ini ya, berarti level yang tinggi di kerajaan gitu ya, raja ya, level raja sana, dia tegas tetapi dia sopan. Kepada raja apapun dia menyampaikannya. Nanti kalau kita baca dia punya narasi, kita baca bagaimana ia menyampaikan, kita akan lihat
Di sana ada kesopanan, tetapi di dalam kesopanannya dia, kita bisa lihat ada ketegasan yang nyata. Jadi tidak kompromi juga. Jadi ini prinsip yang kita boleh belajar. Ya, kita harus tetap ada ketegasan di dalam masalah ini, tetapi sopan. Ya, kita ada approach yang baik, ada satu hal yang boleh kita bawakan ya dengan baik. Ya, kita sama-sama belajar. Ini yang ketiga adalah yang saya mau bagikan itu adalah Daniel itu sejak awal ketika dia mau mengiring Tuhan, dia sudah pikul salib. Pikul salib ini bahasa perjanjian baru ya. Saya pakai bahasa perjanjian baru, memikul salib. Artinya dia tahu sejak dia komitmen, dia sudah pasti akan menghadapi kesulitan. Ya. Tapi di dalam komitmennya dia itu, dia beristirahat. Kenapa? Karena komitmennya dia itu adalah dia punya komitmen kepada Allah yang menyertai dia, ya, kepada Allah yang ini ya, Allah yang berkuasa, yang berdaulat di atas segala Allah. Maka dia beristirahat di sana, memikul salib, tapi dia beristirahat. Jadi ini menjadi satu hal yang di dalam hidup kita, waktu kita ada di dalam pergumulan atau di dalam permasalahan problema hidup kita, kita punya satu tanda ya, satu yang mungkin kita bisa rasakan ya, yang kita boleh menjadi satu tanda lah ya. Bagaimana di dalam waktu kita mau taat kepada Tuhan, waktu kita melakukan satu hal untuk menyenangkan Tuhan, meskipun ada kesulitan, tapi di sana itu ada peace, ya, ada ini rest ya, ada istirahat ya. Karena di sana kita tahu. Kenapa? Karena kita sudah boleh melakukan kehendak Allah. Dan kita tidak akan menjadi khawatir, kita juga tidak akan menjadi kemudian lemah, dan kita juga tidak akan menjadi orang yang bingung, linglung dan sebagainya. Tetapi kita akan ada di dalam rest, istirahat, ya. Dan seluruh problema yang ada, kita akan tetap menjadi orang-orang yang sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Ya, ini hal yang boleh kita belajar dari apa yang ada ya di dalam hidup Daniel. Baik, ini saya lanjutkan kembali. Sekarang kita akan lihat ya. Nah, bagian berikutnya ini adalah berkaitan hasil dari akhir pergumulan. Jadi singkat saja, setelah mereka semua, saya langsung sharingkan cerita akhirnya. Akhir pergumulannya itu adalah glory of God. Jadi kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam komitmen anak-anak Tuhan. Nah, perhatikan ya, ketika kita sudah dari sejak awal mau senangkan Tuhan, bukan berarti tidak ada pergumulan. Pasti melewati pergumulan. Perhatikan ya, kita mau menyenangkan Tuhan, pasti melewati pergumulan. Nah, pergumulan itu waktu lewat, badai, angin, topan, ini ilustrasinya, jalan, masuk, lewat, tapi akhirnya itu pasti glory of God. Kemuliaan Tuhan. Ya, akhirnya pasti kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ini sudah menjadi satu saya melihatnya menjadi satu prinsip. Ya, kalau kita memulai dengan menyenangkan diri, nah terakhir itu kan mungkin di glory of God, tak mungkin kemuliaan Tuhan. Ya, terakhir itu pasti kita justru melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, di dalam bagian ini kita bisa lihat contoh itu, misalkan bahkan di dalam orang beriman sekalipun, ya, orang-orang beriman sekalipun ya, pakai kayak Abraham dan sebagainya ya. Ketika dia di dalam bagian ini dia tidak ya, kemudian dia tidak berpegang ya kepada janji Tuhan dan dia memakai cara sendiri, maka akhirnya itu juga akan mendatangkan satu hal yang akan sangat mengerikan ya bagi banyak orang begitu ya. Bahkan juga misalnya Daud ya, Daud ketika dia menjadi raja, dia lupa diri dan dia mau senangkan diri karena dia raja, maka akhirnya bukan glory of God, tetapi akhirnya juga hal yang sangat mengerikan. Ya, bagaimana kemudian ada pembunuhan, kemudian Tuhan menghukum anak yang dikandung oleh Batsheba dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa lihat Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan, bisa. Orang bilang tapi kegagalan manusia tidak menggagalkan rencana Allah. Betul. Tetapi Tuhan tetap menghukum. Ini penting ya. Tuhan tidak mungkin ya melalui seluruh dosa kemudian di sana di tengah-tengah dosa Tuhan memancarkan ini, memakai orang dengan berdosa itu glory of God. Tidak mungkin. Itu justru jebakan iblis
untuk kemudian bagaimana nanti nama Tuhan dihina dan dicela. Nah, kita harus lihat ketika kita mau menyenangkan Tuhan, maka hasil dari pergumulan itu pasti glory of God. Kita lihat bersama-sama di sini pada akhirnya mereka yang taat, ya, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, mereka yang taat itu mereka boleh bekerja kepada raja dan mereka mendapatkan, ya, bagaimana mereka mempunyai ini apa ya, kebijaksanaan dan pengertian yang 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang ada di Babel. Ya, Tuhan memberkati luar biasa. Ini menunjukkan satu cara Allah yang melampaui akal manusia. Ya, manusia berpikir supaya cerdas, supaya hebat, kasih makanan yang bergizi dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini ada hal yang melampaui akal manusia, yaitu apa? Yaitu kebijaksanaan dan pengertian itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada siapa yang Dia mau berikan. Ya, meskipun dalam kondisi tersebut Daniel dan kawan-kawannya itu mereka tidak mendapatkan, ya, tidak mau, ya, menajiskan diri dengan apa yang dunia sediakan, mereka tetap boleh dinyatakan mereka mendatangkan kemuliaan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa lihat pada akhirnya, ya, kalau mendatangkan kemuliaan Tuhan itu berikutnya pasti menjadi blessing, ya, bagi manusia. Siapapun itu. Jadi orang percaya, umat Tuhan, dia jadi blessing bukan hanya bagi umat Tuhan saja, dia juga bisa menjadi blessing bagi orang lain yang tidak percaya. Dunia akan mengakui itu. Ya, dunia tidak bisa sembunyikan itu. Dia akan menjadi blessing bagi manusia. Karena tujuan dia adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka dia akan dimuliakan Tuhan di antara orang-orang sesamanya. Jadi berkat, ya. Kita boleh nggak memuliakan diri? Kita memuliakan diri itu kita tidak boleh. Tapi Tuhan akan memuliakan kita pada waktunya. Ya. Nah, kalau kita memuliakan diri itu nanti, ya, kita bahas mungkin minggu depan, Raja Nebukadnezar itu, ya. Dia dihukum itu di pasal keempat. Jadi hukum itu kita bicara the kingdom nanti, ya. Kita bicara the kingdom, kita bisa lihat itu dihukum Tuhan dengan cara yang yang sangat-sangat ini, ya, tragis gitu, ya, bagi tragis bagi seorang raja gitu, ya, memuliakan dirinya. Oke, dan terakhirnya adalah pasti tergenapinya rencana Allah. Oke, jadi Tuhan mau pakai Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria masuk ke dalam pemerintahan Babel. Perhatikan, ini orang Babel, Raja Babel, Nebukadnezar, dia mengalahkan Israel, umat Tuhan, dan dia kira Allah sudah kalah, dia ganti seluruh nama daripada ini, ya, Daniel, Hananya, Misael, Azaria kembali kepada ilah mereka, tetapi justru Tuhan dengan rencana yang sempurna, Tuhan masukkan ini orang-orang pembuangan ini, ya, Daniel, Hananya, Misael, Azaria masuk mendapatkan kedudukan yang tinggi sekali, yang kebijaksanaan dan pengertian semuanya itu minta apa itu saran, ya, minta nasihat kepada mereka. Nah, ini memenuhi rencana Allah. Jadi kita ini belajar kita apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kita bimbang dan bingung. Kita taat kepada Tuhan dan kita lakukan panggilan kita senantiasa. Maka dengan ketaatan kita, maka kita akan dipimpin menggenapi setiap rencana Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau pakai kita di tempat yang tinggi, ya kita di tempat yang tinggi. Ya, kalau Tuhan tidak pakai kita di tempat yang tinggi, ya juga tidak apa-apa. Yang penting rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, banyak orang kan maunya cuma satu, saya mau kayak Daniel, dipakai di tempat yang tinggi. Ya, tapi ada yang dipakai untuk ke rakyat, ya, seperti Yeskiel. Nah, tugas kita itu mesti taat. Ada nabi-nabi yang dipakai Tuhan, itu tempatnya dan caranya itu begitu kita lihat kadang-kadang kasihan sekali, betul nggak? Kalau bagi kita manusia kan kasihan. Wah, dia mesti kasih gambaran hidupnya dipakai. Bagaimana makan sekian tahun dengan cara itu makanan dipanggang di atas kotoran untuk menunjukkan satu murka Allah kepada bangsa yang tidak taat. Ya, itu semua adalah fulfill the plan of God. Ya, baik Yeskiel maupun Daniel punya tugas mereka, dan mereka tidak, Yeskiel lebih rendah daripada Daniel. Tidak, bukan oleh itu. Tapi mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang dikasihi Tuhan karena mereka menyenangkan Tuhan. Nah, kita pun demikian di dalam hidup kita, kita tetap mengarahkan hati kita kepada
seluruhnya glory of God, dan kita boleh menyenangkan Tuhan dan pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang dan kita bisa fulfill ya the plan of God. Oke ya. Nah, bagian ini bagian yang pertama. Oke, dalam bagian pertama apakah ada pertanyaan? Saya berhenti sebentar. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Pak Rusli, Pak Buyung. mungkin saya sedikit, tadi saya mendapatkan berkat, salah satunya adalah dalam sikap Daniel, gitu ya. Pada waktu memahami pergumulan penjenang itu kan bagi penjenang itu satu hal yang bahaya juga. Ya. Daniel bukan saja tidak berkompromi, tapi Daniel juga memberikan solusi. Dan solusi itu saya yakin itu karena Tuhan, karena Allah, gitu ya. Allah yang memberikan hikmat, Allah yang mungkin melalui pengalaman Daniel juga hal itu bisa dibuktikan gitu bahwa makan sayur, minum air putih dan kebergantungan dengan Tuhan itu bisa dibuktikan bahwa hal itu bisa terjadi. Jadi dia memberikan solusi, itu yang menjadi saya luar biasa ini. Allah kita luar biasa begitu kan ya. Begitu Pak Rusli, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Buyung ya buat sharing atas berkat yang boleh didapatkannya. Ya, ini jadi satu refleksi yang indah ya bagi setiap kita. Saya percaya firman Tuhan itu Roh Kudus pakai boleh berbicara secara personal. Nah, saya percaya itu. Ya, waktu firman Tuhan itu firman yang sama, itu akan berbicara ya. Secara prinsip pasti sama, karena itu firman mempunyai prinsip dan mempunyai pengajaran yang pasti sama yang Tuhan ingin digali dari konteks dan dari teks yang ada. Tapi di dalam aplikasinya itu Roh Kudus bisa pakai secara personal bagi kita masing-masing ya, sehingga kita boleh ngerti gitu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pengajar secara pribadi ke atas roh kita ya masing-masing ya, yang sempurna, yang boleh membawa kita, memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ya, tentu tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Oke ya, kita bersyukur. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, saya lanjutkan ya untuk pasal berikutnya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam Daniel yang kedua, pasal yang kedua. Oke, langsung saja. Nah, di sini, di dalam pasal yang kedua, di sini kita lihat bersama-sama ya. Ini raja memanggil seluruh orang-orang pintar lah kira-kira, orang-orang bijaksana di sana. Kenapa? Karena raja bermimpi. Di sederhananya gitu aja, raja mimpi. Setelah mimpi, kemudian gelisah. Ya, mimpi terus gelisah. Ya, berarti mimpinya itu bagi dia itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Oke ya. Nah, sebenarnya dalam bagian ini ya, sejak ini awal dikatakan ya, aku bermimpi dan hatiku gelisah. Ya, aku bermimpi dan hatiku gelisah. Ini teks ini sudah boleh membaca dari sisi awal ya, kita sudah bisa melihat bagian ini sudah ada sebuah karya Allah yang boleh menyatakan ya bahwa apa yang sedang terjadi kepada raja ini adalah datang dari Tuhan. Ya. Satu nats kita mengatakan bahwa apa? Hati raja itu di tangan Tuhan. Ya, terserah Tuhan dia mau condongkan hatinya kemana dan bagaimana ia mau memberikan itu apa yang dia mau taruh dalam hatinya. Jadi bagian ini itu sudah boleh membawa kita kata raja kepada mereka, aku mimpi dan aku gelisah. Ya. Kita lihat sama-sama di sini. Ini adalah satu hal yang Tuhan boleh nyatakan kepada Raja Nebukadnezar ya, melalui apa yang manusia itu mungkin ya, mereka di luar pemikiran daripada apa yang manusia bisa pikirkan kira-kira gitu ya. Nah, setelah itu dia panggil mereka semua ya,
panggil raja, kemudian dia panggil. Nah, perhatikan ya, di sini ada keunikan juga. Nah, tadi sejak ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dari perspektif bahwa Allah itu yang sudah merencanakan segala sesuatu itu di belakang semua itu ada susunan rencana Allah yang sempurna yang sudah diberikan. Termasuk ketika Allah memberikan mimpi ini. Jadi kita lihat ya. Termasuk kepada nanti kita lihat bagaimana raja itu berespon dan raja memutuskan. Oke ya. Kemudian dia panggil seluruh orang-orang Kasdim itu, seluruhnya dipanggil. Lalu dia mengambil keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya gini, itu dipanggil mereka semuanya untuk kemudian kasih tahu kepada raja, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Ya. Jadi orang-orang Kasdim itu datang, mereka bilang, wah ya raja silakan ceritakanlah mimpimu itu apa. Tapi raja tidak mau. Raja Nebukadnezar dia mikir-mikir, tidak mau. Dia bilang, aku telah mengambil keputusan. Perhatikan ya, ayat pertama itu Daniel mengambil keputusan. Pasal kedua, Raja Nebukadnezar mengambil keputusan. Nah, jadi kita bisa lihat pada bagian pertama itu waktu Daniel berketetapan hati mengambil keputusan tidak menajiskan diri dan melawan raja, kita harus lihat itu rencana Allah dan Allah sebenarnya yang memberikan hati yang berketetapan itu. Saya ngerti ya, itu pasal 1. Sekarang pasal kedua, saya mau kita sama-sama lihat. Kemudian itu raja mimpi itu ya. Setelah raja mimpi, lalu kemudian dia panggil itu orang-orang Kasdim, kasih tahu sama mereka, ceritakan ini mimpiku, katanya orang-orang, ini penasehatnya gitu ya, kira-kira ahli-ahlinya itu semua. Tapi dicatat di situ 2 ayat 5, raja menjawab ya, aku telah mengambil keputusan. Oke ya, kita lihat di sini ya. Keputusannya apa? Keputusannya, aku tidak kasih tahu kamu mimpiku apa. Kamu yang kasih tahu aku mimpiku apa dan sekalian maknanya. Saya ngerti ya, maksud di dalam narasi ini. Ini narasi. Kita minggu kemarin kita sudah bicara the book, itu kita bicara dibagi 2 atau ada yang the narasi ya sama ada prophecy gitu ya. Ini yang narasi, kita masih lihat ini narasi. Narasi berarti kan ada satu disampaikan secara kisah atau cerita, story gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini, kita bisa memahami dulu ya narasinya. Di dalam narasi ini kita lihat ada hal-hal yang saya mau bawa kita melihat ya bagaimana raja itu mengambil keputusan. Ya, keputusannya apa? Keputusannya itu adalah tidak kasih tahu dia mimpi apa, tapi suruh atau meminta kepada para ahli sihir dan nujum, orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang berhikmat itu kasih tahu kepada raja mimpinya dan maknanya. Nah, sebenarnya ini kan satu hal yang unik ya. Nah, kita boleh melihat semua bahwa Allah memegang kendali dan Allah itu ada di dalam seluruh keputusan yang dibuat. Yang pertama kita lihat keputusan Daniel. Yang kedua kita melihat keputusan raja. Nah, perhatian Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa kita melihat sama-sama ya. Kita lihat di sini ini adalah orang Israel, umat Allah telah ditaklukkan oleh bangsa asing dan di dalam budaya kuno mereka di dalam ini ya, pemahaman kuno maksud saya, mereka punya kepercayaan alam yang dikalahkan itu negara yang dikalahkan itu Allahnya sudah kalah. Nah, sekarang di dalam pembuangan raja yang adik kuasa itu, Raja Babel itu sekarang itu dia menjadi satu raja yang sudah melihat bahwa Allah daripada Israel atau Yehuda sudah kalah. Tetapi kita boleh lihat bersama-sama raja ini digusarkan hatinya dan dia mengambil satu keputusan yang unik. Satu keputusan yang unik dan kita boleh lihat di dalamnya, kita boleh lihat bahwa di sana Allah sedang melakukan satu pekerjaan ya yang boleh menyatakan kepada raja ini yang menganggap bahwa Allah Israel sudah kalah, Allah Yehuda sudah kalah, tapi justru Tuhan di sini sedang melakukan satu pekerjaan ya untuk boleh menyatakan kemuliaan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini di mana
Setiap keputusan ini yang ditunjukkan di dalam teks narasi ini, kita bisa melihat di dalamnya ada satu hal yang indah yang kita bisa lihat. Bagaimana Allah ada di dalam setiap pengambilan keputusan tersebut. Karena keputusannya ini unik. Ya. Oleh sebab itu kemudian diprotes. Nah, ini yang protes siapa? Yang protes ini para penasehatnya, para orang-orang wise man-nya, orang-orang pintar yang bijaksana di orang Kasdim ini. Perhatikan ayat 2 ayat 11. Ayat 2 ayat 11. Apa yang diminta Tuanku Raja terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Perhatikan ya, keputusan yang diambil oleh Raja Nebukadnezar itu ujungnya itu yang kasih tahu Tuhan pakai siapa? Pakai orangnya sendiri, orang Kasdim, penasehatnya sendiri, orang Kasdim kasih tahu. Ini nggak mungkin, ya ini nggak mungkin. Ini hanya bisa dilakukan oleh dewa-dewa, gitu ya, karena mereka percayanya dewa-dewa. Tapi yang uniknya, yang justru maksudnya bagian ini lihat ini, dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia, yang disembah oleh orang kepala Kasdim itu sendiri, mereka sebagai hamba-hambanya, ya sebagai pelayan-pelayan dewa tersebut, tidak sanggup juga untuk minta petunjuk kepada dewanya dan kasih tahu. Nah, jadi kita sudah lihat ini ada karya Allah yang mau Tuhan nyatakan, ya, secara ajaib yang memang menjadi rencana Tuhan. Ya, di tengah-tengah pembuangan, di mana rajanya merasa dia sudah mengalahkan Allah Israel, ya, Allah yang hidup itu. Tapi Tuhan justru menyatakan hal ini. Oke, nah jadi kita bisa lihat bersama-sama di sini. Nah, maka raja itu menjadi sangat geram, akhirnya ngamuk kira-kira gitu ya. Pokoknya tidak bisa. Semua orang bijaksana mesti mati. Nah ini, ya kalau tidak bisa semua orang bijaksana mesti mati, dilenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Nah Raja Nebukadnezar ini tidak mikir panjang, namanya raja, dia posisinya seperti ini, dia menganggap dirinya juga sebagai salah satu dewa, tapi yang lucunya dia sendiri menganggap dirinya dewa, tetapi dia tidak ngerti sendiri apa yang dia mimpi dan dia gelisah. Nah ini ada satu hal yang sebenarnya kita bisa belajar ya. Manusia seringkali itu mereka jatuh di dalam ini ya, kelemahan ini. Kelemahan apa sih? Kelemahan yang dilakukan oleh Adam sejak awal, yaitu ingin sama seperti Tuhan. Itu tetap godaan manusia sampai hari ini. Manusia sampai hari ini, dunia kita sampai pada hari ini, zaman kita sampai hari ini, itu godaan itu masih tetap gitu ya, menggoda manusia. Mau sama seperti Tuhan. Orang yang sudah berkuasa, ya mereka seperti apapun, mereka akhirnya jatuh pada dosa yang sama. Mereka merasa dirinya itu adalah yang paling gitu ya. Dia adalah Tuhan, dia adalah dewa. Sehingga kalau tidak bisa memenuhi keinginannya, mati sajalah. Kira-kira gitu ya. Mau dilenyapkan semuanya. Padahal dia bukan Tuhan. Karena boleh dia melenyapkan. Tapi karena dia menganggap dirinya Tuhan, maka dia mau melakukan hal tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Tapi di sini justru memenuhi memang apa yang Tuhan sudah rencanakan, kehendak Tuhan mau dinyatakan. Ya, baik kita lanjutkan. Ini bagian awalnya, ini narasinya supaya kita bisa lihat yang saya mau tunjukkan tadi ya. Di balik keputusan Daniel mengambil ketetapan hati, di balik keputusan daripada Raja Nebukadnezar, dan juga di balik jawaban daripada ini penasehat mereka ya, orang-orang bijaksananya orang Kasdim. Di sana itu Tuhan sedang merangkai satu rencana yang indah. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan berikutnya. Ketika Tita ini dikasih tahu ya kepada ini Daniel, maka Daniel itu dia tuh langsung nge-sense, kira-kira gitu. Kenapa nge-sense? Kalau seluruh orang bijaksana itu mau dilenyapkan, berarti termasuk siapa? Termasuk Daniel dan Hananya dan Misael dan itu ya, Hananya, Misael dan Asaria. Semua itu akan dilenyapkan. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Daniel itu nge-sense atau peka lah bahasa nge-sense ini campuran ya, peka. Dia ngerti di dalam bagian ini. Lalu waktu dia sudah ngerti bagian ini, dia langsung berkata kepada pengawal raja yang mau pergi membunuh orang bijaksana di Babel itu. Tanya, stop, jangan pergi dulu. Kenapa sih Tita ini kok begitu keras? Terus diceritakan kira-kira gitu ya, diceritakan. Lalu Daniel, perhatikan ya, setelah diceritakan apa yang dilakukan Daniel. Daniel sekali lagi
dia bukan cuman tanya kepada Aryok ini pembesar raja, tapi dia menghadap raja. Ya, dia pergi menghadap raja dan dia minta waktu kepada raja untuk apa? Memberitahukan makna itu kepada raja. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, coba kita diskusi siapa yang boleh, siapa yang jawab. Kenapa Daniel itu bisa begitu, bahasanya mungkin pede, itu kalau bahasanya pede ya, ya, dia langsung dia berani menghadap raja, lalu minta waktu memberitahu makna itu kepada raja. Kenapa dia begitu pede? Silakan, ada yang mau menjawab? Apakah Bapak, Ibu sekalian di dalam situasi ya seperti Daniel bisa nggak mempunyai confidence yang sama seperti Daniel? Dan apakah confidence Daniel itu salah atau confidence Daniel itu benar? Dan kalau benar kenapa? Ada yang mau coba jawab? Silakan, siapa saja yang mau merelakan diri. Mungkin 1-2 orang. Ada? Belum ada? Bagaimana kalau DM ini siapa ya? DM. Boleh nggak saya tahu DM ini siapa? Yang di Zoom-nya atas nama DM ini siapakah? Boleh memberikan pendapatnya? DM? Monica, Pak Oh, Rusli. Monica. Oke. Baik, Monica, mungkin Monica bisa memberikan ini sedikit pendapat. Kenapa Daniel kok begitu pede ya? Apakah dia 50-50 gitu ya? Menarik waktu. Mungkin di awal ada tulisannya bahwa Daniel itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia begitu taat. Dia sepertinya maksudnya berusaha terus mencari kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Jadi dia merasa dengan berani untuk menyatakan itu kepada raja, mungkin dia percaya bahwa Tuhan yang akan memberitahu kepada dia, kepada Daniel. Dan Daniel juga mungkin, dan Daniel percaya mungkin itu semua mungkin masuk dalam rencana Tuhan, karena dia juga tidak ingin melalui hal ini mungkin ingin menyatakan akan kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan itu di tengah-tengah bangsa Babel. Seperti itu, Pak Rusli. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik. Bagaimana kalau ini kalau ini ada siapa? Ini Ibu Mincing ya. Ibu Mincing ada ya? Halo? Ibu Mincing ada? Oke, belum ada ya. Nah, mungkin mendengar. Baik. Pak Rusli. Ya, silakan Pak Boleh. Buyung, silakan. Saya setuju ya tadi dengan Ibu yang barusan, Bu Monica. Ya, memiliki relasi, bahkan Daniel itu tahu siapa Tuhan, gitu loh. Memahami, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dia kan selanjutnya dia itu datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, gitu, memohon kasih sayang kepada Allah yang dia kenal, begitu ya, yang dia kenal sebagai pencipta semesta, langit, di sana dikatakan seperti itu, yang mengenal manusia, gitu, yang mengenal ciptaannya. Jadi relasi yang dekat itu membawa Daniel memiliki keyakinan,
Gitu. Bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu memiliki kasih setia sayang yang luar biasa kepada mereka begitu ya, pada Daniel. Itu Pak Rusli. Oke, baik, terima kasih untuk pendapatnya baik Pak Buyung maupun Monica. Oke ya. Nah baik, kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama lihat. Saya lanjut share aja biar continue saja. Oke ya. Nah jadi kita lihat bersama-sama di sini ya. Kenapa Daniel bisa begitu yakin, pede gitu ya, dia langsung menghadap raja. Di sini tidak terlihat ada tampak Daniel itu juga kayak kebingungan, kekhawatiran. Teks ini tidak menunjukkan itu. Kegelisahan, karena Alkitab menyatakan kepada kita bahwa raja gelisah, tetapi Daniel tidak gelisah. Padahal yang sedang terancam untuk dilenyapkan itu Daniel. Tapi dia tidak gelisah, bahkan dikatakan itu di sana ada dengan cerdik dan bijaksana ya. Sekali lagi, di dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada dia ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Di sini ada beberapa hal yang mau dinyatakan. Raja itu gelisah karena mimpi. Tetapi di sisi lain, ketika Daniel dan kawan-kawan itu terancam untuk dipunahkan, dibinasakan, mereka tidak dicatat bahwa Daniel dengan gelisah. Ya, tapi dengan hikmat dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Maka dengan satu kita boleh lihat secara confidence dia menghadap kepada raja setelah dia tahu, dia cari masalahnya, lalu dia tahu kepada siapa dia harus selesaikan karena sumber masalahnya raja. Betul ya? Sumber masalah raja. Nah, di sini kita mesti belajar bersama-sama ya. Kadang kita itu kita kebingungan atau kita berkutat di segala gejalanya masalah, ya, tetapi kita tidak tahu sumber masalahnya. Nah, Daniel itu diberi hikmat untuk tahu sumber masalahnya siapa, raja. Maka dia langsung pergi kepada raja. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Kenapa saya garis bawahi begitu pede, begitu yakin. Karena satu hal, saya bilang tadi ya, ini ada kepekaan. Ya, bahasa saya itu kepekaan Daniel. Ya, mungkin dinyatakannya itu secara lebih umum oleh Monica dan disetujui oleh Pak Buyung itu punya relasi. Ya, kalau saya lebih khusus saya bilang Daniel punya kepekaan. Kepekaan Daniel apa? Gini, Daniel tuh di dalam seluruh hidupnya dia percaya bahwa sampai dia bisa menjadi posisi yang di atas itu, termasuk di dalam kaum orang-orang yang bijaksana itu semua ada di dalam rencana Allah. Ya, Daniel berarti dia di dalam bagian ini dia yakin, dia percaya. Saya di pembuangan, saya bisa sampai posisi ini itu semua karena rencana Allah. Allah ingin saya itu ada di melayani di ini ya, tingkat ini ya, di Babel, di di dalam kerajaan ya, yang dekat dengan raja pemerintahan saat itu, Nebukadnezar. Jadi dia tahu di semua ada rencana Allah, dan ketika Allah sudah memberikan posisi itu, rencana di sana ada, dia percaya bahwa di situ ada kehendak Allah yang akan dinyatakan. Dan di dalam semua itu tentu ada iblis atau kekuatan daripada si jahat yang berusaha untuk menghancurkannya. Tapi bagian Daniel bisa lihat semua posisi yang ada, semua hidupnya, keadaannya itu ada di dalam rencana Allah. Nah, oleh sebab itu kita katakan ini kepekaan. Nah, saya bandingkan ini dengan narasi daripada Paulus. Oke ya, narasi daripada Paulus. Adakah yang ingat yang saya kasih ini ya, saya bilang narasi Paulus? Mungkin Bapak Ibu bisa langsung ingat ya. Yaitu narasi Paulus ketika dia digigit ular. Betul enggak? Ingat ya, Paulus itu digigit ular. Pada saat dia digigit ular, itu kan habis karam kapal ya, kapalnya karam. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Ada yang ingat nggak apa kata Paulus waktu terjadinya kapal itu goncang kena ombak semua? Paulus bilang apa? Ada yang ingat? Nggak usah persis, kira-kira aja. Paulus bilang apa? Paulus bilang apa? Ada yang mau coba? Silakan. Siapa saja? Paulus bilang apa? Waktu kapal itu dihantam ombak, mau hancur itu, semua itu ya. Paulus bilang apa? Siapa yang mau coba? Nah, ada yang coba?
Paulus bilang apa? Jangan meninggalkan kapal ini. Ada yang mau pergi, mau renang, mau kemana, bilang jangan, stay di sini. Ya, kalau kamu stay, kamu selamat. Wih, confidence banget, betul enggak? Kalau kamu stay, kamu selamat. Kamu tinggalan, kamu enggak selamat. Kenapa dia bisa begitu confidence? Satu. Yang kedua, setelah kapal itu ternyata selamat. Di kapal itu ombak-ambingan semua, terus mereka akhirnya terdampar ya. Setelah terdampar di pantai itu, setelah selesai apa? Digigit ular. Lalu ada yang bilang begini, wah ini orang ini pasti kena kutuk ini pasti dosanya besar sekali. Kenapa? Selamat dari kapal itu yang selamat dari kapal tapi tidak lolos ini, digigit ular, mesti mati binasa. Tapi Paulus kemudian lihat, maksudnya senyum-senyum biasa-biasa aja pergi dan tidak terjadi apa-apa. Ularnya cuma dibuang begitu, padahal itu ular yang berbisa, dibuang begitu saja. Kenapa dia bisa begitu yakin? Ini dalam bagian ini kita bisa lihat ada satu kepekaan yang sama antara Daniel dan Paulus. Kenapa bisa begitu yakin? Karena Paulus ya, dia tahu kepekaan dan relasinya kepada Tuhan itu dia percaya penuh rencana Allah. Tuhan bilang sama Paulus, kamu akan menghadap kaisar. Itu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan relasi dengan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan kepada Paulus, kamu akan menghadap kaisar. Paulus percaya penuh kepada perintah Tuhan. Maka waktu dia di kapal, dia belum sampai menghadap kaisar di Roma sana. Waktu dia digigit ular, dia juga belum sampai menghadap di sana. Maka Paulus percaya, dia tidak mungkin kemudian ada apa-apa. Dia tidak mungkin binasa atau mati saat itu. Belum waktunya. Karena Tuhan sudah memberi. Makanya dia dengan confidence, dia bisa memberikan satu kesaksian hidup yang begitu kuat, yang begitu confidence. Nah, Daniel dalam bagian ini sama. Dia tahu posisi dia bisa ada di atas menjadi di dalam kelompok orang-orang bijaksana di Babel itu karena Allah. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, tidak mungkin dia bisa naik. Tidak mungkin dia bisa lebih menjadi orang-orang yang lebih dibandingkan semua orang bijaksana yang ada. Tapi sekarang terancam, itu akan dipunahkan. Maka Daniel punya confidence yang sama. Ini adalah cara Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ini adalah pekerjaan Tuhan mau dinyatakan. Kemuliaan Tuhan mau dinyatakan, maka Daniel langsung pergi hadap raja. Dan langsung dengan confident minta waktu untuk beritahukan makna kepada raja. Nah ini kalimat penting ya, minta waktu. Kenapa minta waktu? Karena Daniel tahu Tuhan mau bicara sama dia. Tuhan belum bicara sama dia, tapi dia tahu Tuhan sedang susun rencana. Nah hidup kita menjadi anak-anak Tuhan, kita perlu belajar seperti Daniel ya, the prophet ini, Daniel sang nabi. Ya mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi apa, tetapi kita tahu kalau kita punya Allah yang bisa diandalkan, punya Tuhan yang mempunyai rencana dalam hidup kita, maka kita dalam situasi apapun kita belajar. Untuk apa? Untuk ada confidence menghadapi segala permasalahan yang ada. Ya, permasalahan toh ini raja kan permasalahan ini. Tapi kita di dalam confidence bukan kepada diri sendiri tetapi kepada Tuhan. Ya, maka Daniel datang, dia confidence ada di dalam Tuhan, dia pergi kasih tahu raja, minta waktu. Nah, setelah dia minta waktu, ya perhatikan ya, dia pulang. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan itu sangat jelas. Kita lihat apa yang Daniel lakukan itu sangat jelas. Dalam pembuangan, dia tetap meskipun namanya diganti dengan ilah-ilah di Babel dan sebagainya, tapi dia tahu dia identitasnya adalah Allahnya, adalah Allah yang sejati, Allah Israel, Allah Yahweh, ya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maka dia kemudian dengan tetap identitas itu dia melayani Tuhan dimanapun dia berada. Kemudian dia pulang, Daniel, dia langsung tahu apa yang dikerjakan. Dia cari temannya yang seiman dengan dia, yang satu ini ya, punya satu perjuangan yang sama, satu kesetiaan yang sama pada Tuhan. Hananya, Misal dan Asaria. Kemudian kasih tahu tujuannya apa? Memohon Tuhan ya mengenai rahasia itu. Jadi ini berdoa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini ya kita belajar pentingnya doa. Kadang banyak orang memang enggak mementingkan doa. Tapi mari sekali lagi melalui teks Daniel kita bisa lihat ya, Daniel mementingkan doa. Dan doa itu sangat-sangat satu sarana yang anugerah yang sangat besar, sarana anugerah ya, itu Calvin yang bilang. Kenapa sarana anugerah? Sebenarnya kita itu udah layak menghadap Tuhan, tapi Tuhan kasih kita sarana. Banyak anak Tuhan enggak mau pakai sarana yang ada itu. Cari sarana lain. Tuhan kasih kita sarana doa. Doa kepada Tuhan. Minta
Maka Daniel datang, doa, minta Tuhan boleh menyatakan rahasia. Ya, karena ini kehendak Tuhan dan sesuai dengan maunya Tuhan, maka itu pasti terjadi. Karena kehendak Tuhan adalah Daniel dan teman-temannya itu tidak dilenyapkan bersama dengan orang bijaksana lain di Babel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Tuhan memberikan jawaban itu, maka nanti kita lihat ya, karena Tuhan kemudian menyingkapkan rahasia ini kepada Daniel, yang tidak bisa disingkapkan kepada siapapun, Tuhan hanya mau singkapkan kepada Daniel. Maka ketika Tuhan mau menyelamatkan Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana di Babel, maka jadi berkat lagi bagi orang bijaksana di Babel yang lain itu. Mereka akhirnya punya hidup itu terselamatkan, ya, melalui Daniel dan kawan-kawannya. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya, bagaimana di sini ya Daniel tuh dalam bagian ini Tuhan pakai ya, di sini dia menyelamatkan nyawa daripada orang-orang bijaksana lain di Babel. Sehingga nanti Daniel menjadi orang yang sangat dihormati ya, dan ini menjadi satu ini ya, ada penafsir yang saya setuju, nanti cikal bakal bagaimana apa yang dikenal oleh Daniel, Allah yang dinyatakan nanti dalam profesi di dalam Mesias itu, boleh mereka tertarik orang-orang bijaksana ini belajar kepada Daniel dan dia mengerti mengenai apa yang akan terjadi terhadap ini ya Mesias itu, sehingga nanti orang-orang Majus dari timur itu dari sini, orang-orang bijaksana itu yang dipimpin karena dia tahu apa yang dinyatakan oleh Daniel. Ya, ini dalam bagian ini kita bisa lihat bagaimana Allah bekerja melalui ini ya kepekaan Daniel dan bagaimana ia boleh datang dan penuh confident dan kemudian Allah menjawab. Oke ya, nah lanjut saja kita lihat bersama-sama di sini beberapa hal yang kita bisa simpulkan. Ini kepekaan terhadap kehendak Tuhan ini penting. Jadi bagaimana kita boleh mempunyai satu relasi yang indah dan bukan cuma mengerti firman Tuhan, tetapi kita mengasahnya. Mengasahnya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Mengasahnya dengan menerapkan. Kalau kita belajar ya, contoh, ini orang di Berea itu ada komisi Mandarin ya yang Berea Next Generation. Ya, saya sana ngajar melalui lagu-lagu Mandarin gitu ya. Kalau mengajar lagu Mandarin dikasih tahu, ini lagunya seperti ini ya. Misalnya kita ajar dia nyanyi, misalnya lagunya ya. Lagunya seperti ini, ada sudah teksnya semuanya, cara bacanya dikasih tahu. Sudah, cukup. Nggak cukup, mesti dilatih. Mesti diapa? Mesti dinyanyikan, mesti diomongkan, mesti dipraktekkan. Nah, ketika makin praktek, makin diaplikasikan, makin diasah, makin ngerti, makin bisa pakai, nanti kalau sudah bisa menjadi fasih. Sama, itu hal sederhana yang kita boleh belajar ya. Firman Tuhan itu kita aplikasikan. Tuhan bilang apa kita laksanakan. Ya, Tuhan bilang kita mesti boleh mencintai firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Setelah kita baca, kita apa? Kita aplikasikan. Tuhan bilang apa kita kerjakan. Ya, nah kita kerjakan dan seterusnya, dan itu diasah. Makin kita taat, makin kita asah, kita makin peka sehingga terjadi sesuatu kita langsung ngerti. Wah, ini kita bisa menjadi orang bijaksana karena apa? Karena firman Tuhan kasih tahu kita ini tidak boleh, ini bisa, ini enggak, ini itu, ini itu, ini itu. Kita bisa terhindar dari banyak hal yang tidak perlu, kesusahan yang tidak perlu, dan dalam kesulitan kita boleh mengatasinya dengan penuh bijaksana dari Tuhan. Ya, kemudian menyebabkan kita berani menghadapi pergumulan. Ya, ada keberanian menghadapi pergumulan. Ya, kemudian jadi tidak menjadi orang-orang Kristen yang cengeng, menjadi orang-orang Kristen yang gampang sedikit-sedikit kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi kita ngerti, kita berani hadapi pergumulan, menjadi orang Kristen yang kuat, yang gagah, ya, yang boleh menjadi saksi Tuhan bahkan di tengah pergumulan. Ya, dan lihat ya di sini di dalam menghadapi seluruh pergumulan kita bisa lihat ya, ada kesatuan hati di antara saudara seiman. Ya, bagaimana kita membangun ya satu kesatuan hati di antara saudara seiman yang sama-sama boleh mendukung dan yang sama-sama boleh kita bertumbuh bersama dan di dalamnya kita mengiring Tuhan dan setia kepada Tuhan. Jadi kesatuan hati ya penting sekali, dan terakhir adalah kesatuan iman untuk boleh bersandar kepada Tuhan. Nah, ini dalam bagian ini. Baik, bisa lanjutkan. Nah, kemudian bagian ini ya kita lihat pada akhirnya ini dinyatakan. Nah, pada bagian akhir ini dinyatakan, saya langsung saja ya kepada hal tertentu ya. 2 ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar ya, jadi dipanggil Belshazzar ya. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat dengan maknanya juga? Jadi langsung tanya aja
Raja nggak basa-basi juga langsung tanya, dan kemudian perhatikan jawaban Daniel. Daniel ini sudah tahu jawabannya, karena Tuhan sudah singkapkan. Saya perhatikan, Daniel itu menjawab gini, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana. Maksudnya termasuk dirinya, Daniel kan termasuk kumpulan orang bijaksana. Oleh ahli jampi, orang berilmu atau nujum. Ya, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan semua rahasia itu. Nah, Daniel bagian ini dia tidak mengambil ini ya, apa yang menjadi milik Tuhan dia ambil menjadi miliknya, tidak. Daniel menempatkan diri dengan benar, dan Daniel tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ini penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan kita mesti ingat semua yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada kita itu milik Tuhan dan kita mesti kembalikan kepada Tuhan. Ya. Kemudian bagian berikutnya ini yang ungu ya. Dia kembali lagi Daniel mengatakan dia yaitu Tuhan yang menyingkapkan rahasia. Jadi 2 kali ya. Kemudian lihat lagi bagian yang ungu yang saya garis bawah yang ketiga. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. 3 kali. Daniel tidak sekalipun mengambil kredit di dalam bagian ini. Ya, Daniel dalam bagian ini dia kasih tahu. Dia tahu, ya. Tetapi kenapa dia tahu? Ini karena Tuhan. Ya, nah, banyak orang kalau sudah Tuhan kasih mau ambil kredit. Banyak anak-anak Tuhan pun sama. Ketika Tuhan berikan dia segala sesuatu, dia mau ambil kredit. Termasuk di dalam persembahan. Banyak orang mempersembahkan itu untuk mengambil kredit. Tapi baiklah kita belajar ya, mempersembahkan apapun ya, tujuannya satu, yaitu kita kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nah saya kasih kesimpulan saja. Jadi yang pertama di situ dia ya menempatkan ya diri dengan benar di hadapan Tuhan. Daniel ya. Kemudian yang kedua kita lihat dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga ini adalah tidak merendahkan sesama dan tidak menyombongkan diri. Ya, dia tidak rendahkan sesama dan dia juga tidak menyombongkan dirinya. Oke. Ya, dan ini mengenai apa itu mimpinya dinyatakan. Nah, semua mimpinya ini saya nanti akan bahas di pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan ini ya profesi, karena ada kaitannya dengan profesi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Daniel menyatakan mimpi itu kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar langsung dia kasih tahu mimpinya apa beserta maknanya. Jadi dikasih tahu mimpinya itu adalah apa? Tuanku itu melihat ya ada patung itu yang terbuat ya tinggi menjulang ke atas itu, kemudian yang kepalanya berwarnanya emas ya itu. Kemudian sesudah itu akan muncul lagi suatu kerajaan lain ya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga setelah itu kerajaan keempat dan seterusnya. Itu mimpinya dan penjelasannya ya. Jadi dikasih tahu semuanya kepada Nebukadnezar. Bagaimana mimpinya dan bagaimana menafsirkannya, apa artinya nanti kita lanjutkan di dalam yang profesi ya, yang profesi. Oke. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ini bagian yang terakhir ya, yaitu Tuhan kemudian boleh menyatakan kepada Daniel memberikan satu ini ya, satu sekali lagi penyertaannya, karena pada akhirnya itu Daniel boleh menyatakan apa di sini ya, dia ingin memuliakan Tuhan, ya bukan cuma ingin tetapi dia hidup memuliakan Tuhan, dan kemudian Tuhan pakai ya Daniel dipakai Tuhan menggenapi kemuliaan Tuhan. Nah ini satu hal yang indah yang boleh kita belajar melalui hidup Daniel ya, Nabi Daniel. Jadi di sini kita bisa lihat pada akhirnya raja itu apa? Dia berkata kepada Daniel, sungguh Allahmu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segalanya, yang menyingkapkan rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ya, nah, kita lihat bersama-sama. Lalu raja memuliakan Daniel dan dia dikasih menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ini the will of God. Kehendak Allah digenapi. Karena Tuhan memang mau ini terjadi, dan Tuhan mau menyatakan juga kepada Raja Nebukadnezar ini, ya, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang mengatasi segala Allah, ya, dan Raja yang berkuasa mengatasi segala raja. Ya, nah ini kira hari ini saya berhenti sampai di sini, dan kita boleh melihat pada akhirnya itu adalah kedaulatan Tuhan
itu dinyatakan dengan sangat kental sekali, dan di dalamnya juga berpadanan dengan itu ketaatan Daniel itu juga dinyatakan di sini. Ya, jadi kita hidup di tengah-tengah konteks hidup kita masing-masing, dimanapun pergumulan kita percayalah hal ini. Ya, kedaulatan Tuhan itu menguasai hidup kita, dan baiklah di dalam kedaulatan itu kita menaati apa yang menjadi bagian hidup kita. Kita hidup taat menjalankan tugas yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati. Ya, saya mempersiapkannya masih sampai pasal yang ketiga, tapi saya berhenti aja di pasal yang kedua, ya, karena waktunya mungkin sudah cukup. Oke, saya berhenti sampai di sini. Apakah saya